Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kolbun Salim 81 ini. Yuk sekarang kita mengaji lagi, kita memasuki surah Al-Baqarah ayat 89 sampai ayat 95 ya. Yuk kita buka Al-Qur'annya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan channel ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan maghfirah rahmatnya kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu bagyan ay yunajjilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadih. Faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabum muhin. Wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa tahattumul izla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura Hudu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul izla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Kolbun Salim 81, yuk kita kaji ya Al-Quran ini. Yuk kita masuk ke maknanya ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin.
Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Ayat selanjutnya, bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadih faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabum muhin. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Ayat 91. Wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Ayat 92. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul izla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah kecintaan menyembah patung anak sapi ke dalam hati mereka itu karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Ayat 94 ya. Ayat 94 yaitu Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar ya. Ayat selanjutnya, ayat 95.
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين, yang artinya adalah tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim ya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabat Qobun Salim 81, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya di surah Al-Baqarah ayat 89 ini bahwa dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Qur'an ya, dan Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka mengingkarinya, dan laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar ya. Jadi ketika Al-Quran ini udah sampai ya kepada kita, tetapi isi Al-Quran itu justru diperolok-olok, kita tidak mengimani Al-Quran, kita tidak melaksanakan isi dari Al-Quran. Nah, itu semuanya nauzubillah ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar. Dan sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah, ini kata Allah ya, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran ya sahabatku semuanya. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelah pada Al-Quran itu adalah hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi ya? Nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Itulah ya sahabatku semuanya. Pada waktu itu memang orang-orangnya yang sangat bengis sekali ya. Sampai nabi-nabi itu dibunuh oleh mereka ya. Nauzubillah, makanya azab Allah itu diturunkan langsung karena kekafiran yang dia lakukan. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi ya untuk disembah setelah kepergian, dan kami menjadi orang-orang zalim. Jadi pada waktu itu justru bukan menyembah Allah, tetapi mereka menyembah patung anak sapi ya yang mereka ciptakan sendiri. Itulah zaman jahiliyah ya sahabatku semuanya. Itu jadi dituhankan si patung anak sapi tersebut disembah ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sangat dolim ya sahabatku. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati ya. Dan resapkanlah kecintaan menyembah patung anak sapi ke dalam hati mereka, itu karena kekafiran mereka. Katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman ya. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Itulah ya sahabatku semuanya. Jadi kita semuanya di dunia ini memang ini tempatnya ujian kebaikan, ujian keburukan. Kita sebagai manusia harus memperbanyak istighfar tentunya jika ingin
diridhoi oleh Allah, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana, jangan lupa di like, subscribe, and komennya, share kepada teman-teman kalian semuanya jika ilmu ini bermanfaat ya sahabatku semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.